Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kepada kawan-kawan semua yang semoga kita senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit sharing ya tentang cara belajar ilmu waris ya. Namun sebelumnya perlu kita ketahui ya bahwasannya ilmu waris itu bertingkat-tingkat. Paling tiga ada tiga tingkat atau tiga level ya. Level pemula, kemudian level lanjutan, level menengah dan kemudian level lanjutan. Nah, adapun pada kesempatan kali ini saya ingin sharing tentang cara mempelajari ilmu waris untuk level pemula ya. Kalau level pemula itu biasanya targetnya cukup bisa menentukan bagian ahli waris dan bisa melakukan hitungan matematikanya. Adapun kalau level kedua itu ya sudah membahas dalil-dalil ya dari Al-Qur'an, hadis dan yang lainnya berkaitan dengan bagian-bagian ahli waris. Kemudian level yang lanjutan biasanya membahas ya perbedaan pendapat para ulama ya yang berkaitan dengan ilmu waris. Adapun untuk yang pemula, cara belajarnya yang efektif ya menurut saya yang pertama itu ya kita hafalkan dulu siapa saja yang termasuk ahli waris. Ya ini harus nih, wajib ya harus dihafal. Ya, kita hafalkan ahli waris, ya, terutama ahli waris berdasarkan posisi ya, posisi tengah, posisi bawah, atas, samping kanan dan samping kiri. Nah, ini dihafalin dulu. Dan lebih mudah lagi kalau kita menghafalnya lewat diagram. Ya, saya sudah buatkan diagram ahli waris. Silahkan antum download dan hafalkan. Setelah hafal ahli waris, maka ya, langkah selanjutnya adalah kita mempelajari materi tentang hijab, ya, tentang penghalang dalam pembagian warisan. Ya, kita hafalkan siapa saja ahli waris yang bisa menghalangi ahli waris yang lain. Ya, itu kita pelajari dulu. Ya, dan jangan lanjutkan belajar materi selanjutnya kalau materi hijab ini belum bisa dipahami dengan baik. Ya, kalau sudah paham, maka langkah selanjutnya adalah ya kita menghafal ya bagian-bagian yang didapat oleh ahli waris beserta syarat-syarat untuk mendapatkan bagian itu. Dan ini belajarnya bertahap. Ya, misalnya kita hafalkan pertama kali bagian anak perempuan. Ya, anak perempuan kan ada beberapa kemungkinan bagiannya ya. Dia bisa dapat setengah kalau seorang diri dan tidak ada anak laki-laki bersamanya. Dia bisa dapat 2/3 kalau jumlahnya lebih dari satu dan tidak ada anak laki-laki bersamanya. Kemudian dia bisa mendapatkan bagian sisa jika ada anak laki-laki bersamanya. Dan nanti perbandingannya 2/1 ya. Untuk anak laki-laki dapat 2, anak perempuan 1 bandingannya. Nah, ini dulu nih, kita hafalkan. Ya, bagian anak perempuan dulu. Fokus di sini dulu. Ya, kita hafalkan syarat-syaratnya, kemudian ya kita berlatih hitungannya. Ya, kita berlatih hitungannya yang fokus ada anak perempuan di situ. Ya, jadi kita latih setelah itu ya bagian yang didapat anak perempuan. Kita hitung ya berbagai macam kasus yang di situ melibatkan anak perempuan. Ya, kalau antum baca buku Bank Soal ya, kumpulan latihan hitung waris di situ untuk bagian anak perempuan sudah saya berikan ya berbagai macam kemungkinan yang terjadi untuk anak perempuan. Ya, misalnya kalau anak perempuan seorang diri gimana hitungannya, kalau anak perempuan lebih dari satu gimana hitungannya, kalau anak perempuan misalnya bersama anak laki-laki gimana. Di situ sudah saya berikan ya contoh-contoh hitungannya. Jadi sambil antum belajar hitungan, di situ antum bisa sambil mengingat-ingat syarat yang harus dipenuhi oleh anak perempuan untuk mendapatkan bagian-bagiannya. Gitu. Antum bisa gunakan buku Bank Soal untuk sarana latihan karena memang buku Bank Soal itu disusun ya untuk menyempurnakan buku sebelumnya tentang 4 langkah praktis menghitung warisan. Ya, jadi supaya kita terbiasa ya untuk melakukan hitungan karena ya ilmu waris itu kan melibatkan ilmu matematika. Jadi belajarnya sama seperti kita belajar matematika, ya harus sering latihan, harus banyak latihan. Nah, setelah kita menghafal bagian-bagian ahli waris, maka yang selanjutnya kita ya pelajari ilmu matematika dasar. Ya, ilmu matematika dasar ini bisa juga kita pelajari di awal ya. Sebelum kita belajar ilmu waris, kita belajar matematika dasar. Terutama kita pahami apa itu bilangan pecahan, kemudian bagaimana penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan, apa itu KPK, kemudian bagaimana bagi rata, bagaimana pembagian 2/1, itu kita pelajari. Kalau di buku Bank Soal itu ada di bagian awal saya berikan.
Ya, untuk persiapan kita melakukan hitungan hitungan warisan. Nah, ini tips untuk mempelajari ilmu waris untuk tingkatan pemula. Ya, pertama kita hafalkan ahli waris, atau boleh juga yang pertama kita pelajari matematika dasar yang dibutuhkan untuk belajar ilmu waris ya, untuk melakukan hitungan bagi waris. Kemudian yang kedua kita hafalkan ya siapa saja yang termasuk ahli waris. Kemudian yang ketiga kita hafalkan materi tentang hijab. Kemudian yang keempat ya kita hafalkan ya bagian-bagian ahli waris beserta syarat-syaratnya. Kemudian yang kelima kita latihan menghitung. Ya, banyak berlatih menghitung. Nah, ini barangkali tips dari saya ya. Dan juga saya ingatkan kepada antum yang belajar ilmu waris ya, untuk bisa paham atau bisa dikatakan untuk bisa sukses gitu ya, sukses belajar ilmu waris tingkatan pemula, kita harus belajarnya serius ya. Pertama serius, kemudian yang kedua sungguh-sungguh, kemudian yang ketiga itu kita mau bersabar ya, bersabar, pelan-pelan aja belajarnya, karena masing-masing kita mungkin beda-beda tingkat pemahaman ya kan ya. Kalau yang masih muda mungkin agak lebih cepat dalam proses memahami, tapi yang sudah usia lanjut mungkin agak lama, tapi nggak masalah. Yang penting kita mau bersabar dikit-dikit ya, insya Allah ya. Kalau kita mau bersabar serius sungguh-sungguh belajarnya ya, bertahap, insya Allah nanti kita akan bisa. Yang penting kita ya selalu berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kemudahan untuk mempelajari ilmu ini. Ya, barangkali ini yang bisa saya sampaikan ya. Semoga kita senantiasa diberi semangat ya untuk mempelajari ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan juga semoga kita diberi kekuatan untuk bisa memahami dan mengamalkannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.